Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, balik lagi bersama saya Marsha Chelsea Amara dalam program podcast Oase, obrolan asik seputar sekolah. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang bersama Ibu Siti Aminah sebagai koordinator peserta didik dan pembangunan karakter nih teman-teman. Oke, dan kita akan membahas mengenai Semarajaku Cup ke-9 yang ada di SMA Negeri 1 Muara Jawa. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya Ibu. Amin ya. Oke, kita langsung aja nih Bu ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana tanggapan Ibu tentang pelaksanaan Semarajaku Cup ke-9 di sekolah kami mengenai acara yang telah Ibu saksikan di lingkungan kita tadi, Bu? Ya, alhamdulillah ya, senang sekali melihat adanya acara ini ya. Sangat ramai ya, banyak sekolah-sekolah yang terlibat, baik dari Samarinda, dari PPU, Balikpapan, juga dari Kutai Kartanegara tentunya ya. Kalau saya lihat tadi Semarajaku Cup ini sudah yang ke-9. Iya, betul. Artinya ini sudah 9 tahun ya dilaksanakan. Ini suatu hal yang luar biasa dan saya terkagum-kagum melihat acaranya ya, begitu ramai. Kemudian saya melihat juga tempat pertandingannya lumayan tertata ya, seperti stadium mini ya. Jadi sudah ada tempat duduk untuk penonton ya. Dan saya pikir ini hal yang sangat luar biasa untuk kegiatan poli ini. Juga terus terang di Dinas Pendidikan di akhir tahun ini kita juga akan mengadakan ya turnamen volleyball se-Kalimantan Timur. Ini suatu awal yang bagus sekali. Sudah bisa melihat beberapa klub ya, baik dari SMA maupun SMK yang ikut bertanding di tempat ini. Oke, nah Ibu, event turnamen bola voli ini merupakan salah satu program unggulan yang ada di sekolah kami. Dan turnamen ini tidak hanya yang pertama nih kan, karena udah yang ke-9 nih di kami. Menurut Ibu, hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, dan apa sih nilai yang bermanfaat bagi siswa dan siswi ketika mereka mengikuti kegiatan ini, Bu? Ya, terus terang ya, kalau kita bicara tentang turnamen, tentang sebuah pertandingan ya, maka tentu ini suatu kegiatan yang positif, yang tentunya bisa membangun karakter-karakter positif yang ada pada siswa. Apalagi secara umum lomba itu melatih siswa untuk bisa berpartisipasi, bisa optimis ya, bisa bekerja sama. Apalagi ini adalah permainan bola voli yang tentu saja itu tidak melulu pada kemampuan personal ya. Tapi di turnamen voli ini itu kerjasama tim lah yang menentukan sebuah kemenangan. Nah, sehingga kegiatan voli ini juga membawa manfaat yang luar biasa dalam membangun sportivitas siswa, juga dalam membangun kerjasama dalam tim untuk mencapai suatu visi bersama. Dan ini sangat diperlukan. Di samping itu juga tentunya sebagai cabang olahraga permainan, ini juga memberikan suatu hal yang positif bagi siswa ya. Siswa kita bisa refreshing, bisa tersalur bakatnya, dan tentu saja ini merupakan cikal bakal daripada penemuan pemain-pemain poli kita dari Kalimantan Timur ya. Mudah-mudahan dari event-event seperti ini itu lahir pemain-pemain poli dari Kalimantan Timur. Seperti yang kita lihat ya kemarin di permainan poli di nasional ya, kita lihat ada dari pemain Samarinda tuh ada 2 orang ya, kalau tidak salah namanya lupa saya. Yang jelas dia ada 2 orang bersaudara yang memperkuat tim kalau tidak salah itu timnya apa ya namanya. Yang jelas luar biasa lah gitu. Dan menurut beritanya mereka berdua itu dulu adalah anak-anak yang
sering berada di lapangan voli, yang sering mengikuti bola voli. Sudah berpengalaman sekali Iya. ya Ibu, karena sering bermain voli. Iya, ya jadi ini sangat positif. Kami berharap sangat bagus sekali. Mungkin tiap sekolah bisa punya event tersendiri. Kalau misalnya SMA 9 kita kenal dengan Semarajaku itu tentang voli, mungkin nanti di sekolah mana ya, sekolah misalnya Muara Jawa 2 atau berapa ya, atau Semboja dan sebagainya, atau setiap sekolah yang ada di Kalimantan Timur itu punya event tersendiri ya, punya kans yang tersendiri, sehingga bisa membentuk suatu kegiatan yang menjadi persaudaraan lah di antara SMA yang ada di Kalimantan Timur. Oke, Ibu, turnamen Semarajaku Cup ini kan dilaksanakan dalam level atau tingkat provinsi. Sementara yang terlibat sekitar 4 sampai 5 kabupaten saja. Nah, kami perlu kiat dan saran nih dari Ibu. Bagaimana caranya kami dapat menyebarluaskan informasi turnamen ini agar jangkauannya lebih luas lagi, bahkan bisa hingga sampai Bontang, Berau, atau Kutim sekalipun. Saat ini kami sudah melakukan menyebarluaskan di media informasi kita juga, dan bahkan ada ke beberapa sekolah. Cuman memang dari sekolah tersebut kurang bisa untuk berpartisipasi. Menurut Ibu gimana nih Bu, saran dari Ibu mengenai hal tersebut? Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang untuk permainan voli ini itu butuh tim ya. Jadi kan yang main itu minimal 6 orang. Biasanya dalam satu tim itu bisa sampai 12 orang, termasuk dengan pemain-pemain cadangan tentunya ya. Memang ketersediaan pemain voli satu tim di sekolah tertentu itu memang agak sulit juga ya. Artinya tidak semua sekolah memiliki itu. Mungkin sekolah-sekolah yang memiliki lapangan voli yang memang sudah dipersiapkan sarana prasarananya untuk bisa ikut. Namun demikian tentu kita tahu memang semuanya masih dalam tahap perkembangan. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang ini, saya sendiri dari Dinas Pendidikan baru tahu bahwa ini ada event ini, dan ternyata ini yang ke-9 ya. Maka tentu kedepannya dengan informasi-informasi yang lebih cepat ya, disebarkan kepada seluruh Kalimantan Timur, insya Allah semakin hari akan semakin berkembang lagi untuk yang hadir di dalam turnamen ini. Semoga saja ya harapan kita semua itu dapat terrealisasikan agar menjalin silaturahmi kita hanya yang di lingkup provinsi dulu saja nih, agar bisa sampai ke nasional lainnya. Di luar konteks Semarajaku Cup nih Bu, tepatnya pada tanggal 9 September lalu diperingati Hari Olahraga Nasional. Melihat momen tersebut, menurut Ibu bagaimana seharusnya sekolah maupun pelajar memaknai momen tersebut? Karena olahraga merupakan aktivitas yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan sehari-hari kita nih Bu. Ya, jadi memang sebagai manusia ya, kita sudah mengenal slogan itu ya, bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kemudian yang utama yang kita selalu syukuri adalah kesehatan ya. Maka sesungguhnya memang saat ini salah satu edaran daripada sekolah sehat adalah adanya aktivitas olahraga yang rutin untuk siswa. Jadi kita kembali membangkitkan, mungkin karena beberapa waktu yang lalu ya, aktivitas-aktivitas seperti senam bersama itu terkendala dengan adanya COVID. Maka saat ini itu sudah harus kembali dibudayakan lagi. Maksudnya mungkin minimal sekali dalam sepekan itu berolahraga bersama. Kenapa? Olahraga ini memang sangat penting bagi setiap manusia ya. Karena kita ketahui bahwa tubuh kita ini tentunya perlu keseimbangan ya, dari konsumsi makanan yang kita makan yang berlebihan tanpa adanya aktivitas olahraga itu tentu akan berakibat yang tidak sehat bagi tubuh kita. Itu yang pertama. Kemudian untuk anak sekolah ya, untuk anak sekolah mulai dari PAUD ya, SD, SMP, SMA itu adalah masa pertumbuhan anak yang memang pertumbuhan fisik itu juga dipengaruhi oleh aktivitas olahraga. Nah, sehingga anak-anak yang terbiasa beraktivitas olahraga, dikondisikan olahraga mulai kecil, maka dia akan memiliki fisik yang bagus tentunya.
Dan di samping itu perkembangan motoriknya juga sangat bagus, dan ini sangat menunjang daripada kecerdasan anak itu. Nah, sehingga olahraga ini sangat penting. Bahkan saat ini ibu berpikir bahwa setiap anak itu harus memilih cabang olahraga. Jadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah mewajibkan adanya pelajaran olahraga dan seni. Kedepannya kita ingin bahwa semua anak itu bisa memilih cabang olahraga sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Minimal kalau dia nggak bisa, misalnya atletik, nggak bisa tenis meja, nggak bisa bulu tangkis, nggak bisa voli, minimal dia yang umum bisa senam, ya, bisa jalan santai dan sebagainya. Pokoknya setiap anak kita berharap dia memiliki penyaluran terhadap bakat olahraga yang dia miliki. Demikian juga dengan bakat seni. Nah, kami berharap bahwa setiap anak itu bisa punya penyaluran bakat seninya, karena semua orang itu punya jiwa seni dan kemampuan untuk berolahraga. Tinggal bagaimana setiap anak itu bisa kita tempatkan sesuai dengan potensi bakat dasar yang dimiliki oleh anak itu. Wah, oke. Jadi anak itu memang harus perlu dididik ya, Bu, dari sedari kecil, dan mempelajari mereka bahwa senam dan olahraga itu sangat penting bagi tubuh kita buat nantinya. Iya, Oke. sangat penting sekali ya. Jadi pembentukan fisik itu dari kecil. Banyak orang yang salah kalau sudah SMA baru mau mulai olahraga, ya, apalagi anak perempuan, badannya sudah tumbuh dengan subur, baru disuruh lari, dia tidak akan sanggup. Iya, Tapi kalau dia dilatih dari kecil, maka dia akan mengalami pertumbuhan tubuh yang bagus, dan itu menjadi modal dia sampai ke masa tua. Apalah artinya anak yang cerdas, anak yang ganteng, anak yang cantik kalau dia tidak sehat. Benar. Maka yang pertama itu adalah kesehatan, ya. Kesehatan di atas segalanya ya, Bu, dan kesehatan itu mahal, jadi harus kita jaga, teman-teman. Oke. Kegiatan olahraga ini kan bersifat universal ya, Bu, bisa dari semua kalangan seperti yang Ibu sebutkan tadi. Tidak hanya orang tua aja nih yang bisa mengolahragakan tubuh kita ini, tapi sedari kecil sudah harus ada. Nah, menurut Ibu bagaimana sih dengan kalimat olahraga adalah alat pemersatu bangsa? Iya, saya rasa itu juga tepat ya. Kenapa? Kita lihatlah saat ini ya, olahraga itu apalagi kalau sudah bertanding ke luar negeri ya, maka itu kita lihat membawa nama bangsa. Dan pada saat suatu tim bermain di luar negeri, maka seluruh rakyat Indonesia ikut mendukung ya. Artinya ya bisa mempersatukan kita, bisa mempersatukan bangsa dalam hal memberikan dukungan. Misalnya kemarin ya tim sepak bola kita yang bermain, kemudian tim voli putri Indonesia juga lumayan ya. Di tim voli putra juga lumayan kemarin di Asian Games ya. Lumayan bagus sudah kemajuan-kemajuan di bidang sepak bola juga demikian. Ini terus kita tingkatkan, dan itu membawa nama negara kita ya. Seluruh rakyat Indonesia terharu ketika misalnya pemain kita mendapatkan medali dan bendera dikibarkan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa untuk kita. Suatu kebanggaan bagi negara kita ya, teman-teman. Oke, menjadi olahragawan atau seorang atlet itu merupakan karir yang menjanjikan, bahkan reward dan bonus yang didapatkan dari memenangi suatu pertandingan dapat mengalahkan penghasilan profesi lainnya. Pergeseran makna dan perilaku masyarakat melihat karakter olahragawan saat ini semakin meluas. Bahkan ada pula sekolah-sekolah yang didirikan khusus membina para pelajar yang memiliki potensi dan bakat-bakat menjadi olahragawan profesional. Bagaimana pendapat Ibu mengenai sekolah yang dibangun khusus untuk mengembangkan potensi para olahragawan tersebut? Iya, saya rasa itu sangat bagus sekali ya. Seperti yang kita miliki SEKOI. SEKOI itu adalah 18 provinsi di antara 36 ya provinsi sekarang. Hanya 18 yang memiliki SEKOI. Sehingga anak-anak Kalimantan Timur bisa sekolah di sana, bisa disalurkan talenta-talentanya, diasah talentanya di sana ya. Cuma memang ada juga hal yang menyedihkan ketika kita lomba O2SN. Anak SMA sangat sulit untuk mendapatkan medali. Pertama, anak-anak SMA sudah
sudah terfokus di SEKOI dan itu tidak bisa ikut di turnamen O2SN. Sementara 18 provinsi lainnya yang tidak memiliki SEKOI itu masih tersebar di SMA, sehingga potensi perolehan mereka, medali mereka di O2SN itu lumayan. Nah, ditambah lagi atlet SMA kita yang memang sekolah di SMA umum yang ikut POPNAS ya, pekan olahraga pelajar, itu yang juara juga tidak bisa ikut di O2SN. Sehingga sangat memang kita tahun ini sangat miris untuk SMA ya. Anak-anak terbaik kita sudah juara di POPNAS sehingga dia tidak bisa ikut di O2SN yang menjadi turnamen siswa nasional itu. Nah, kemudian sudah sangat bagus sebenarnya pengelompokan seperti itu, karena di situ bakat-bakat anak tadi saya katakan tersalurkan dan terpelihara. Cuma yang disebutkan tadi tentang prestasi, tentang penghargaan, tentang hadiah dan sebagainya, itu memang betul ya, karena olahraga ini tidak bisa serta-merta. Mendapatkan seorang juara itu adalah perjuangan dari masa kecil. Jadi kalau kita ingin melihat seorang yang juara, misalnya juara renang, juara karate, memang dia itu sudah latihan. Bahkan itu katanya minimal 10 tahun sampai 15 tahun sebelum dia terjun pada pertandingan yang sesungguhnya. Ya, sehingga sangat layaklah untuk mendapatkan penghargaan dari sekian puluh tahun kerja kerasnya untuk mendapatkan sebuah medali. Namun juga bagi saya ya, saya sarankan supaya anak-anak yang olahragawan ini, terutama atlet-atlet, itu bisa mempersiapkan masa depannya dengan lebih baik. Kenapa? Karena kita lihat juga anak bahwa olahraga ini itu punya masa keemasan, punya masa umur tertentu. Bahkan itu sudah 25 tahun ke atas itu sudah dianggap kemampuannya sudah akan menurun. Nah, sehingga kita kadang-kadang melihat ada pemain-pemain olahraga nasional yang pada akhirnya di masa tua berakhir dengan kondisi kehidupan yang kurang, mohon maaf, kurang menjanjikan ya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh anak-anak kita. Saya sering mengarahkan bahwa kalau memang sudah bakat olahraga, silahkan mengambil jurusan olahraga. Bisa menjadi guru olahraga, bisa menjadi dosen olahraga. Jangan melepaskan diri dari olahraga. Sehingga apa? Dari kemampuan yang dia miliki pun dia bisa melanjutkan karirnya di bidang olahraga. Misalnya ketika dia sudah tidak bisa bertanding, dia bisa menjadi pelatih, dia bisa menjadi wasit, dan itu bisa dibawa sampai tua. Jadi jangan hanya untuk bertanding, habis bertanding gak bisa dapat hadiah terus berhenti, itu berbahaya. Jadi jangan berhenti melangkah ya, karena masa depan tidak ada yang tahu, dan olahragawan itu sangat dibutuhkan di masa depan nanti. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih Bu, pesan dan kesan Ibu selama Ibu berada di lingkungan SMA Negeri 1 Muara Jawa ini dan melihat turnamen yang ada di sekolah kami ini Bu. Ya, Muara Jawa luar biasa ya. Saya ini udah yang kedua ke sini. Kedua kali. Kayak sepertinya 2 tahun yang lalu sempat ke sini, dan ini mengalami kemajuan yang luar biasa ya. Mengalami kemajuan yang luar biasa, di samping ketersediaan sarana tanding tadi yang jarang dimiliki oleh sekolah lain, tentunya lingkungannya juga bagus ya. Kemudian saya lihat tadi kreativitas guru dan siswanya juga luar biasa ya. Juga mendukung program-program dinas pendidikan seperti dual track yang tadi dalam kegiatan ini sudah bisa dikolaborasikan antara olahraga dengan karya-karya kewirausahaan siswa, dan itu sangat luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan para wakil serta tata usaha dan seluruh guru yang telah bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas di dalam mendidik anak-anak kita di Muara Jawa ini. Oke, terima kasih Ibu, dan alhamdulillah semuanya juga ini terpenuhi juga berkat kerjasama yang baik dari dinas provinsi dan sekolah kami juga Ibu. Oke, alhamdulillah Sobat Podcast, kita sudah berada di ujung program Podcast Oasa ini. Tidak kerasa obrolan yang menarik ini sudah selesai. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya yang hebat. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke.
Sebelum saya tutup, saya pantin dulu kali ya. Jogging sore pakai sepatu Adidas, sambil melihat sungai berantas. Semangat semarajaku lahirkan pelajar sportivitas, dan sukseskan wujudkan pendidikan berkualitas. Buah durian, buah selasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Marsha Chelsea Amara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.